Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah fi rububiyatih wa mulkiyatih wa uluhiyatih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Bait TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang menjadikan manusia bermartabat, berbeda dari makhluk yang lainnya. Dan ketiga hal inilah yang mesti dijaga oleh seorang mukmin muslim. Ketiga hal ini sangat melekat dan mengikat kepada seluruh manusia. Ketika manusia bisa menjaga dan memelihara 3 hal ini, maka manusia tersebut akan mendapatkan kemuliaan. Dan sebaliknya, ketika manusia tidak bisa menjaga dan memeliharanya, maka manusia tersebut akan mendapatkan kehinaan. 3 hal yang melekat kepada manusia yang dimaksud adalah, yang pertama, di dalam diri manusia itu melekat dengan adanya perangkat jiwa. Yang kedua, melekat dengan adanya fitrah. Dan yang ketiga, melekat adanya amanah. Ketiga hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dan ketiga hal ini pula lah yang menjadikan manusia bermartabat di hadapan Allah apabila mampu menjaganya. Sahabat Bait TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, perangkat jiwa atau perangkat nafsiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memproses makhluknya yang bernama manusia dalam 3 tahapan proses. Yakni yang pertama, manusia Allah ciptakan unsur jasad. Setelah unsur jasad sempurna, Allah satukan dengan unsur kedua, yaitu ruh. Dan yang ketiga, setelah jasad dan ruh disatukan, maka Allah menciptakan perangkat jiwa ataupun perangkat nafsiyah berupa as-sam'a, al-absar, dan al-afidah. Hal ini bisa tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat 32 ayat 7-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Dia Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakannya dengan meniupkannya ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya manusia, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dari landasan Quran surat 32 ayat 7-9 tadi, sangatlah jelas bahwa Allah menginformasikan kepada kita bahwa proses penciptaan manusia itu terdiri dari 3 tahapan proses. Yaitu yang pertama, proses penciptaan jasad, dilanjutkan dengan proses penciptaan ruh, dan yang ketiga, proses perangkat jiwa ataupun nafsiyah berupa as-sam'a, al-absar, dan al-afidah. Dan dari ketiga hal tersebut yang merupakan hal hakiki yang membedakan manusia dari makhluk lainnya
adalah hal yang ketiga, yakni adanya as-sam'a, al-absar, dan al-afidah yang menjadi perangkat jiwa. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga dan memelihara perangkat jiwa berupa as-sam'a, al-absar, dan al-afidah, supaya dengan perangkat jiwa tersebut dapat menghantarkan kepada kemuliaan ataupun martabat yang tinggi di hadapan Allah? Dan jawabannya adalah dengan memfungsikan sesuai dengan fungsi yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran, yaitu as-sam'a haruslah difungsikan untuk mendengar ayat-ayat Allah, al-absar harus difungsikan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan al-afidah haruslah difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah. Untuk memfungsikan perangkat jiwa tersebut, maka lahirlah konsep qiraah yang di dalamnya berbicara objek dan ruang lingkup qiraah. Artinya perangkat jiwa ini haruslah dijadikan media untuk senantiasa terhubung dan berinteraksi dengan kebenaran atau al-haq, sehingga bisa merespon terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat kalamiyah maupun ayat kauniyah yang di dalamnya berbicara afakiyah dan angkusiyah. Sebaliknya, ketika manusia tidak bisa menjaga dan memelihara perangkat jiwanya dengan tidak memfungsikan sesuai dengan fungsi yang sudah Allah tetapkan, maka manusia tersebut akan mendapatkan kehinaan di hadapan Allah, dan derajatnya lebih hina daripada binatang ternak sekalipun, dan jaminan tempatnya nanti di akhirat adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 7 ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sahabat Bait TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang melekat kepada manusia adalah adanya fitrah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun orang Majusi. Hal ini juga adalah hal yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Kalau binatang dia punya tabiat atau sering disebut perilaku instinktif, tapi ia tidak punya fitrah. Dan fitrah adalah sebuah potensi keimanan yang Allah ciptakan pada diri manusia, siapapun itu, berasal dari kalangan manapun ia dan berada di lingkungan bagaimanapun ia lahir. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi alladhi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hadirin Bait TV rahimakumullah, pertanyaannya, bagaimana cara menjaga dan memelihara potensi keimanan atau fitrah ini supaya menjadi tumbuh dan berkembang menjadi iman yang sempurna atau iman yang hakiki? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an surat 24 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun zurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah
mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun 'ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Hadirin Bayi TV rahimakumullah, jika kita kembali kepada Al-Quran surat An-Nur ayat 35 tadi, maka dalam ayat tersebut kita bisa menemukan sebuah kalimat yang berbunyi yuqadu, yang artinya adalah dinyalakan. Dengan kalimat tersebut, ini akan menjadi jawaban atas pertanyaan tadi, bahwa untuk menjaga dan memelihara fitrah adalah dengan menyalakan lentera diri kita dengan Al-Quran. Jiwa selalu terbimbing dan terarahkan dengan Al-Quran. Hal ini penting untuk kita sadari, karena tidak sedikit kaum muslimin yang memiliki kitab suci Al-Quran, namun Al-Quran itu tidak dinyalakan untuk menerangi jiwanya, sehingga apa yang Allah katakan nurun 'ala nur itu tidak terjadi karena ada keterpisahan atau tafarruq antara jiwanya dengan Al-Quran. Sahabat Bayi TV yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana gambaran orang yang mendapatkan hidayah Allah dengan wujudnya nurun 'ala nur? Maka Allah gambarkan di dalam surat 14 ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis-sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat sebuah perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Allah, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Sahabat Bayi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya, ketika potensi iman atau fitrah ini tidak terjaga dan tidak terpelihara, maka fitrah ini akan terhalang dan tidak akan tumbuh dan berkembang. Allah kategorikan orang tersebut seperti hal yang Allah sampaikan. Allah firmankan di dalam surat 2 ayat 18, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau kalau menurut Quran surat 45 ayat 23, mereka adalah orang yang sesat dan Allah telah mengunci pendengaran, mengunci hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah fama yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Sahabat Bayi TV yang dirahmati Allah, dan yang ketiga yang melekat dan mengikat kepada seluruh manusia adalah adanya amanah, di mana amanah ini tidak dapat ditanggung oleh makhluk Allah yang lain seperti langit, bumi, dan gunung-gunung sekalipun. Allah firmankan dalam Al-Quran surat 33 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa orang mukmin itu? Seseorang akan berstatus mukmin manakala orang tersebut terikat dan terkait dengan sebuah misi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, orang mukmin adalah orang yang berkomitmen
dan membuktikan komitmennya di dalam mewujudkan misi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, la imana liman la amanatalah. Tidaklah seseorang dikatakan beriman ketika dalam hidupnya tidak menegakkan amanah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat 95 ayat 4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa menjadi asfala safilin? Kenapa manusia menjadi penghuni neraka, bahkan di keraknya neraka? Jawabannya adalah karena manusia tersebut di dalam menjalankan kehidupannya di dunia tidak menjalankan dan tidak menegakkan amanahnya, sehingga terlepas status kemukminan dalam dirinya. Sahabat BTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memfungsikan seluruh perangkat jiwa, menumbuh kembangkan fitrah sampai kepada tahapan iman yang utuh dan sempurna, serta menegakkan amanah dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya layak dan pantas kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu was-sami'ul basir. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.